Hai, ketemu lagi di Sperma, seputar sinema. Bareng sama gue, Kuen, di konten rekomendasi film. Kali ini kita akan merekomendasikan 5 film yang bakal menguras air mata kalian. Siapa di antara kalian yang suka sama film-film sedih? Bukan berarti sad ending atau galau ya, tapi emang ceritanya berkualitas dan bisa menguras air mata. Gak usah lama-lama, inilah 5 rekomendasi film yang bakal menguras air air mata, guys. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan sekalian aktifin notifikasinya. Di urutan 5 ada Stand By Me. Stand By Me mengisahkan kakek yang telah lanjut usia, bahkan tidak memiliki banyak waktu untuk hidup karena menderita penyakit. Dia membesarkan kedua cucunya bernama Dok-gu yang berusia 7 tahun dan adik perempuannya bernama Dok-hee. Setiap harinya kakek mengurus kedua cucunya tersebut karena kedua orang tuanya sudah tidak ada. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kakek bekerja secara serampangan. Kondisi yang sudah tua dan pekerjaan yang melelahkan tentu bukan hal bagus baginya. Kakek juga tidak jarang bertengkar dengan cucunya, terutama Dok-gu. Pada hari itu misalnya, Dok-gu meminta sebuah mainan yang cukup mahal. Kakek yang tidak memiliki uang belum bisa membelikannya. Dok-gu marah dengan kakeknya dan pergi dari rumah. Kakek dan warga sekitar mencari Dok-gu ke segala penjuru desa dan pinggiran kota. Sayangnya, Dok-gu belum juga ditemukan. Pada masa pencarian itu, kakek juga mendapati fakta yang mengejutkan bahwa dia kemungkinan tidak akan hidup lama lagi. Selain itu, cucunya juga akan masuk sekolah dasar dan hidup jauh darinya. Kakek berusaha memberi hadiah pada cucunya. Hadiah terakhir yang mungkin bisa dia berikan. Sayangnya, Dok-gu masih marah pada kakek. Di urutan 4 ada Room. Sosok Joy merupakan korban penculikan seorang pria bernama Old Nick selama 7 tahun. Ketika diculik, saat itu Joy masih remaja. Joy menjadi korban pemerkosaan berulang-ulang yang dilakukan Old Nick hingga hamil. Joy kemudian mengandung anak dari Old Nick, sampai harus menjalani proses melahirkan dalam ruangan kumuh seorang diri tanpa bantuan medis. Joy bahkan harus melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian dalam ruangan sempit tempat ia disekap sejak remaja. Old Nick menyembunyikan keberadaan Joy dalam gudang yang terletak di pekarangan rumah. Selain itu, Old Nick juga memasang kode rahasia pada pintu akses tempat Joy disandra agar tidak dapat diketahui siapapun. Kehidupan Joy dalam kamar rahasia itu mulai berubah setelah lahirnya Jack, yaitu anak biologis dari Old Nick. Joy merawat Jack dengan penuh kasih sayang dalam keadaan terbatas, meskipun dirinya sangat membenci Old Nick dan tidak akan pernah memberi izin menyentuh Jack. Di urutan 3 ada Hachiko a Dog Story. Hachiko a Dog Story merupakan salah satu film yang paling menyentuh dan menguras air mata, yang menceritakan tentang hubungan antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang anjing Akita bernama Hachiko yang hidup di Jepang pada tahun 1920-an. Film Hachiko a Dog Story ini bercerita tentang kehidupan seekor anjing yang ditemukan oleh seorang dosen di sebuah stasiun kereta api. Hachi sangat senang menemani Parker berangkat ke stasiun setiap pagi saat Parker akan berangkat kerja. Hachi selalu mengantar Parker hingga Parker naik ke kereta api lalu pulang sendiri ke rumah pada sore hari. Hachi akan kembali lagi ke stasiun dan menunggu hingga tuannya Parker menuruni kereta, dan mereka berdua akan jalan pulang bersama. Namun, suatu hari Parker meninggal dunia dan tak kunjung kembali pulang. Seperti biasa, Hachi menunggu tuannya di stasiun. Namun hari itu meski sudah larut, tapi Parker tak pernah turun dari kereta. Bertahun-tahun Hachi menunggu Parker di stasiun tersebut. Tidak peduli salju maupun panas, Hachi selalu menunggu kepulangan Parker. Di urutan 2 ada The Pursuit of Happiness. Film ini bercerita tentang Chris dan Linda, sepasang suami istri dan anaknya bernama Christopher. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil sederhana. Keluarga ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah mesin yang dianggapnya sangat revolusioner, yaitu mesin pemindai kepadatan tulang. Mereka hidup dengan mengandalkan penjualan mesin tersebut. Namun, keadaan tidak seperti yang mereka impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut. Lalu, mulailah terjadi konflik keluarga didasarkan dari ekonomi yang buruk, menyisakan Chris yang hidup berdua dengan anaknya terlunta-lunta sampai harus tidur di toilet. Ya Allah, bau.
Film ini mengajarkan kita tentang keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Di urutan pertama ada film yang paling sangat menguras air mata Gustin Wagung. Ada Miracle in Cell Number 7. Film yang menceritakan tentang seorang pria difabel bernama Lee yang dituduh melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur dan mendapatkan hukuman mati. Fitnah. Cerita bermula ketika Yesung yang menginginkan tas Sailor Moon. Sayangnya, tas yang hanya satu itu sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung. Namun, anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, si anak komisaris polisi itu menemui Lee dan memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas serupa. Lee pun mengikuti anak komisaris polisi itu. Tetapi di dalam perjalanan, anak tersebut terjatuh dan meninggoy. Lee terjebak dan dituduh melakukan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Yesung terpaksa berpisah dengan Lee. Kala itu, Lee harus masuk penjara, sementara Yesung dikirim ke sebuah lembaga pengasuhan. Lee sangat rindu dengan anaknya, begitupun sebaliknya. Penghuni sel pun berusaha membantu mempertemukan Lee dan anaknya. Mereka perlu menyiapkan trik dan teknik super cerdas. Oke, mungkin segitu aja rekomendasi film yang bisa menguras air mata. Jika kalian kurang setuju dengan 5 rekomendasi ini dan punya pendapat yang berbeda, kalian boleh share filmnya versi kalian sendiri di kolom komentar. Dan sekalian juga dengan request konten rekomendasi film apa yang kalian pengen. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Damar Host dan unsubscribe channel Batu Alvin Al Nuhun